Baik, selamat pagi. Kami sampaikan kepada kita semua, salam sehat. Pada pagi ini kita akan memasuki materi di semester ganjil. Ya, pada semester ganjil ini kita membahas salah satu KD daripada pemeliharaan mesin sepeda motor, yaitu pada pemeliharaan mesin sepeda motor, kompetensi dasarnya salah satunya adalah sistem injeksi, atau pada tampilan di komputer saya ini bisa Anda lihat jelas PGM F1 System. Nah, PGM F1 System adalah ada latar belakangnya sehingga diciptakan teknologi baru pada sepeda motor, yaitu PGM F1 System atau sistem bahan bakar injeksi. Pada sistem bahan bakar injeksi, saya ulang, latar belakang diciptakannya sistem bahan bakar injeksi adalah latar belakangnya perubahan lingkungan saat ini semakin membahayakan kehidupan, di mana volume CO atau gas buang pada sepeda motor meningkat. Nah, efeknya adalah ozon rusak. Dan pemanasan global. Pada peningkatan industri dan populasi kendaraan bermotor, peningkatan kadar CO atau gas buang, baru kelangkaan sumber energi. Nah, kadar CO atau gas buang dan konsumsi energi dapat dikurangi dengan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Bisa Anda lihat langsung di tampilan komputer saya ini, di mana dibutuhkan teknologi yang efisien bahan bakar dan ramah lingkungan. Ya, ini latar belakangnya bisa Anda perhatikan, ya. Di mana pada Indonesia bahan bakar Euro 2. Lalu berikutnya, Euro adalah standar yang ditetapkan oleh negara-negara Uni Eropa atau EU berkaitan dengan regulasi ambang batas emisi gas buang untuk berkendaraan bermotor. Emisi gas buang atau CO karbon monoksida, HC hidrokarbon, NOx nitrogen oxide. Euro bukan merupakan suatu teknologi. Nah, regulasi Indonesia perbandingan antara Euro 1, Euro 2, dan Euro 3. Coba kami perhatikan. Euro makin tinggi, kadar emisi semakin kecil. Nah, di sini ada tampilan pertama kali sepeda motor dikeluarkan atau diciptakan atau dirakit pada tahun 1982. Honda memperkenalkan model CX500 yang menggunakan turbo, maka disebutlah namanya CX500 Turbo, yang merupakan sepeda motor pertama kali di dunia yang menggunakan teknologi injeksi. Nah, berikut pada tahun 2005 Honda menerapkan teknologi sistem injeksi pada Supra X125 yang menjadikan sebagai sepeda motor pertama di Indonesia berteknologi injeksi. Nah, pada materi hari ini kita akan pengenalan sistem injeksi atau PGM F1. Nah, pada sepeda motor dapat kita bandingkan atau perbedaan pada sistem bahan bakar. Pada sistem bahan bakar karburator dengan sistem bahan bakar injeksi. Nah, ini perbedaannya, ya. Dalam gambar bisa kita perhatikan, mungkin memang tidak
lebih detail ya. Lebih detailnya bisa nanti saya jelaskan. Nah, keunggulan PGM F1 di sini perbedaannya. Pada sistem bahan bakar yang menggunakan karburator, bahan bakar bercampur dengan udara itu pada karburator ya, bahwa pada kelas 2 sudah jelas kita pahami, sudah jelas kita pelajari dan kita praktekkan pada sepeda motor yang menggunakan sistem bahan bakar karburator. Nah, di sini bahan bakar dengan udara itu bercampur pada karburator ya, bercampur pada karburator. Sedangkan sistem bahan bakar injeksi ya, di mana bahan bakar itu mengalir pada jalur yang berbeda dengan udara ya. Kenapa saya katakan begitu? Ini bisa Anda perhatikan kursor saya ini. Di sini di kolom ini ya, di kolom ini menunjukkan gambar injektor pada saat penyemprotan bahan bakar. Nah, ini dia. Nah, di sini yang disemprotkan hanya bahan bakar yang bertekanan tinggi, di mana injektor ini akan menyemprotkan bahan bakar sudah berbentuk kabut ya, atau bintik-bintik bahan bakar, bintik-bintik bensin. Nah, di sini terdapat, Anda lihat, namanya adalah throttle body atau throttle body. Nah, throttle body ini fungsinya adalah sebagai saluran udara, tidak lagi saluran bahan bakar ya. Itulah bedanya tadi. Pada sistem bahan bakar itu, karburator itu adalah saluran bahan bakar dan udara. Sementara pada sistem injeksi itu bahan bakar itu mengalir hanya dari injektor dan berbeda jalurnya ya. Berbeda jalurnya dari throttle body ini, hanya udara masuk ke bahan bakar. Nah, di intake inilah bercampur udara dengan bahan bakar. Nah, di mana bahan bakar itu akan disemprotkan oleh injektor ya, langsung ke intake. Nah, pada saat katup membuka ya, disitulah terjadi penyemprotan bahan bakar oleh injektor. Nah, intake ini adalah saluran bahan bakar dengan udara, di mana udara itu sudah masuk melalui throttle body. Nah, itu dia. Nah, di throttle body ini ada beberapa sensor yang mengatur atau mendeteksi suhu udara, mendeteksi pembukaan throttle ataupun kupu-kupu pembukaan throttle. Nah, yang dimana pembukaan throttle itu akan mengatur masuknya udara ya, yang akan masuk udara ke ruang bakar melalui intake. Nah, itulah perbedaannya. Nah, di mana pada karburator itu masih ada juga bahan bakar yang terbuang. Nah, sedangkan pada sistem bahan bakar injeksi tidak ada lagi bahan bakar yang terbuang. Karena apa? Karena sistem bahan bakar injeksi ini sudah langsung menyemprotkan bahan bakar itu langsung ke intake. Kita bandingkan dengan sistem bahan bakar karburator ya. Ini karburator ini adalah fungsinya tadi mencampur bahan bakar dengan udara. Kemungkinan pasti masih ada bahan bakar yang terbuang melalui venturi ini. Ini venturi ya, venturi ini. Nah, dari melalui venturi inilah masuk bahan bakar dan udara masuk. Nah, dari sini, dari ini perhatikan, ini masuk ke intake melalui venturi X ya, venturi X. Ini venturi in, udara masuk baru keluar ya, keluar dan